Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Syafa. Untuk materi kali ini adalah mengenai kebijakan moneter. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya yang disebut dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu sendiri ini bisa kita artikan sebagai suatu kebijakan pemerintah ini yang berkaitan dengan uang. Artinya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan uang itu bisa kita artikan sebagai suatu kebijakan moneter, atau bisa kita artikan sebagai langkah-langkah dari pemerintah, dalam hal ini bank sentral ini, untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian moneter suatu negara. Dalam hal ini pasti di dalam kebijakan moneter itu pasti sangat dituntut peran serta dari bank sentral untuk bisa mengatur bagaimana caranya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bisa stabil, sehingga perekonomian juga akan stabil gitu. Nah, untuk selanjutnya ini yang akan kita bahas mengenai jenis-jenis kebijakan moneter. Untuk jenis-jenis kebijakan moneter itu sendiri ini bisa kita bedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan moneter ekspansif di sini adalah kebijakan pemerintah di dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Adapun kebijakan ini nih sebenarnya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian ini mengalami resesi dan juga depresi. Oleh karena itu, untuk merangsangnya maka pemerintah itu perlu mengeluarkan kebijakan moneter ekspansif, atau yang biasa kita kenal juga dengan kebijakan moneter longgar. Itu dengan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Untuk kebijakan moneter kontraktif ini dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ini biasanya pada saat terjadi inflasi. Oleh karena itu, gimana caranya pada saat terjadi inflasi di mana jumlah uang yang berada di masyarakat itu sangatlah banyak, untuk menguranginya maka pemerintah itu perlu mengeluarkan kebijakan moneter kontraktif, atau yang kita kenal juga dengan kebijakan uang ketat. Itu. Nah, selanjutnya ini yang perlu kita bahas mengenai tujuan kebijakan moneter. Pasti setiap negara di dalam mengeluarkan kebijakan moneternya ini pasti mempunyai tujuan. Pasti mempunyai tujuan. Yang pertama, ini tujuannya ini menjaga kestabilan ekonomi. Menjaga kestabilan ekonomi ini gimana caranya perekonomian itu bisa sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai, supaya bisa tercipta keseimbangan secara berkesinambungan gitu. Yang kedua ini menjaga kestabilan harga. Menjaga kestabilan harga di sini, kalau misalnya jumlah uang yang beredar misalnya terlalu banyak, ataupun jumlah uang yang beredar terlalu sedikit di masyarakat, itu pasti akan berpengaruh kepada perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, ini bagaimana interaksi antara uang dengan barang dan jasa ini menghasilkan harga pastinya. Oleh karena itu, gimana caranya uang-uang yang beredar di masyarakat ini bisa stabil, sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan uang yang beredar di masyarakat. Itu. Yang selanjutnya ini membuka kesempatan kerja. Ya, bisa kita bayangkan apabila perekonomian stabil, di mana
kondisi tersebut ditandai dengan perputaran uang yang sebanding dengan perputaran barang dan jasa, ini pasti para pengusaha dan juga investor ini akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan suatu daerah atau negara. Oleh karena itu, perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja baru untuk bisa mengembangkan perusahaannya. Inilah maka perlunya kebijakan moneter untuk bisa menciptakan semua itu. Nah, untuk yang terakhir, ini kebijakan moneter ini adalah untuk memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ini seperti yang kita ketahui, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di suatu negara itu berkembang dengan baik, karena banyaknya investor yang mau investasi, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru, sehingga nantinya ekspor negara itu juga pasti akan tinggi di sini. Ini pastinya akan mempengaruhi terhadap neraca perdagangan dan pembayaran suatu negara. Ini oleh karena itu di sini dengan meningkatkan daya saing barang-barang yang kita ekspor, ini pasti akan meningkatkan jumlah ekspor. Nah, dengan adanya peningkatan jumlah barang ekspor ini tentunya akan memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran suatu negara. Oleh karena itulah gimana caranya kita bisa mempertahankan itu. Ini ya. Ini mengenai kebijakan moneter. Yang selanjutnya ini adalah instrumen kebijakan moneter. Untuk kebijakan moneter ini pasti punya instrumen. Instrumen itu alat. Gimana caranya kebijakan moneter ini bisa dilakukan di suatu negara. Yang pertama ini yang perlu kalian pahami bahwa instrumen kebijakan moneter di suatu negara ini yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka, open market operation, di mana di operasi pasar terbuka di sini ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi ataupun menambah jumlah uang yang beredar. Adapun kebijakan ini itu bisa dilakukan dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Itu. Misalnya contohnya, ini Bank Indonesia bisa melelang sertifikatnya. Ketika terjadi inflasi, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Ini pemerintah pasti akan mengurangi jumlah uang yang beredar tersebut. Oleh karena itu, ini pemerintah melalui Bank Sentral, Bank Indonesia ini melelang sertifikatnya dengan tujuan apa? Supaya masyarakat mau membeli, dengan otomatis jumlah uang yang beredar di masyarakat itu pasti akan berkurang. Itu adalah salah satu contoh kebijakan operasi pasar terbuka ketika terjadi inflasi dengan melelang sertifikatnya. Itu dengan melelang sertifikatnya dengan harapan ini masyarakat bisa membeli sertifikat tersebut sehingga nantinya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu pasti akan berkurang. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan diskonto. Diskonto di sini adalah ini pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Itu. Dimana apabila bank sentral ini memperhitungkan jumlah uang yang beredar ini telah melebihi kebutuhan. Misalnya terjadi inflasi. Ini bank sentral ini akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan tujuan apa? Supaya masyarakat itu tertarik untuk mau saving, menabung. Sehingga nantinya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu pasti akan berkurang. Itu.
Itu adalah salah satu contoh dari kebijakan diskonto. Ketika terjadi inflasi, maka pemerintah bisa menaikkan tingkat suku bunga dengan harapan ini masyarakat mau dan terangsang untuk menabung. Yang ketiga ini adalah kebijakan cadangan kas. Itu dimana untuk kebijakan cadangan kas ini Bank Sentral ini dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau kas rasio. Itu di mana ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. Itu misalnya contohnya, ini kebijakan cadangan kas itu dilakukan dengan cara menahan atau melarang sebagian dari tabungan dan uang masyarakat untuk dipinjamkan. Ketika terjadi inflasi jumlah uang yang beredar banyak, ini pemerintah menambah cadangan kasnya dengan harapan ini semakin berkurang kemungkinan masyarakat untuk bisa pinjam di bank, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu adalah kebijakan cadangan kas. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kebijakan kredit ketat. Untuk kredit tetap di sini diberikan bank umum, akan tetapi pemberiannya itu harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C. Di mana syarat 5C yang biasa kita kenal di sini ada karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Di mana dengan kebijakan kredit ketat ini itu diharapkan jumlah uang yang beredar di sini bisa diawasi karena semakin ketatnya persyaratan untuk bisa meminjam uang di bank. Itu. Adapun langkah kebijakan ini itu biasa diambil pemerintah pada saat ekonomi itu sedang mengalami gejala inflasi, sehingga semakin diperketat persyaratan untuk bisa meminjam uang di bank. Itu. Nah, untuk yang kelima ini adalah kebijakan dorongan moral, di mana untuk bank sentral ini bisa juga mengurangi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman ataupun edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya, di mana isi pengumumannya itu atau edaran ini berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman tabungan. Itu. Ini adalah instrumen-instrumen yang biasa dipakai di dalam kebijakan moneter suatu negara dengan tujuannya untuk menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat supaya perekonomian tetap berjalan dengan baik, tidak terjadi kelebihan uang yang ada di pasar atau di masyarakat sehingga nantinya bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Itu demikian yang bisa Bu Syafa sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya kalian juga bisa menambah dengan literatur lain untuk bisa melengkapi materi dan juga penjelasan yang sudah Bu Syafa sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.